Convicted murderer and serial killer Robert Pickton has died. One of Canada's most died. notorious serial killers is dead, assaulted by another inmate. Sandy, since his conviction, Robert Pickton has been held in a Ini adalah Robert William Pickton atau biasa dipanggil Robert Pickton. Orang ini terlihat seperti orang biasa yang mempunyai sebuah peternakan babi. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan dari peternakan tersebut ternyata mempunyai kisah yang tragis. Di balik peternakan sederhana di British Columbia, tersembunyi salah satu kisah horor paling gelap dalam sejarah Kanada. Robert Pickton bukan hanya peternak biasa. Dia lebih cocok disebut iblis pembunuh yang menjadikan peternakan babinya sebagai tempat kejahatan yang di luar nalar manusia. Robert William Pickton tumbuh di Port Coquitlam, British Columbia. Ia dan saudaranya mewarisi sebuah peternakan babi milik keluarga. Peternakan ini tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga jadi ladang kematian. Pada tahun 1945 sampai 1995, Pickton menjual sebagian tanah warisan dan mengantongi lebih dari 5 juta dolar. Ia mendirikan yayasan amal fiktif yang jadi kedok untuk mengundang korban ke pesta di peternakan tersebut. Jadi sasarannya nih guys, perempuan terutama pekerja seks dari Downtown East Side. Salah satu korban selamat, Wendy Lynn, hampir dibunuh Pickton pada tahun 1997. Ia sempat ditikam tapi berhasil kabur, tapi sayangnya kasus ini dibatalkan. Hakim meragukan kredibilitas karena latar belakangnya sebagai pecandu. Di celah inilah yang menjadi awal dari rangkaian dimulainya kekejaman tersebut. Sebenarnya Pickton dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan canggung. Ia sering menjemput korban dengan mobil, mengajak mereka ke pesta, lalu mengurung, menyiksa, dan membunuh mereka dengan cara yang sangat-sangat brutal. Tapi bagian paling mengerikan nih guys, dari semua ini justru datang setelah korbannya sudah tewas. Jasad para korban dibawa ke tempat jagal miliknya. Di sana, tubuh mereka dipotong-potong seperti hewan sembelihan. Dagingnya diproses jadi sosis dan beberapa disajikan di tempat pesta. Bahkan, ada dugaan lemak korban diolah jadi gelatin untuk produk kecantikan. Gila sih ini ya. Ada ya orang kayak gini. Ngeri banget sih. Kengerian ini bukan rumor belaka, melainkan bagian dari barang bukti. Kasusnya terbongkar secara tak sengaja pada tahun 2002. Polisi datang untuk menyita senpi ilegal, tapi apa yang mereka temukan jauh lebih gelap. Sisa-sisa tubuh perempuan hilang tersebar di seluruh peternakan. Tengkorak, DNA, dan barang-barang korban ditemukan berserakan. Di dalam penjara, seorang polisi menyamar sebagai tahanan, dan disitulah Pickton akhirnya mengaku telah membunuh 49 perempuan dan bahkan ia menyesal tak mencapai angka 50. Anjay, gila banget nih orang. Di tahun 2007, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan di tahun 2024, Pickton tewas dibunuh narapidana lain. Ini kisah paling kejam banget sih kalau menurut aku ya. Ih, sumpah. Bayangin orang yang makan sosis daging manusia. Dan mereka pun nggak tahu dengan apa yang mereka makan. Gila sih ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Karena kasus-kasus pembunuhan seperti ini sekarang marak terjadi. Jadi kita harus berhati-hati ya dengan orang-orang di sekitar. Dan harus mengenal orang tersebut. Apakah orang tersebut mempunyai latar belakang yang baik atau buruk gitu kan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian tentang kasus ini guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar.